Ada musola nih. Sholat dulu ah. Permisi, Bang. Oh walah, udah cuma sang tarik doang. Masjid bersih, Islam keras, atau memang begitu seharusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak kalian melihat masjid atau musola yang setelah dipakai langsung dibersihkan? Lantainya disiram, dipel, sandalnya dirapihkan, tempat wudhunya dijaga agar tetap bersih. Tapi anehnya masih ada yang berkomentar, wah kok berlebihan, kok terlalu fanatik, bersih-bersihnya sampai segitunya. Padahal kalau kita pikirkan sebentar saja, kalau tempat nongkrong kita ingin bersih dan nyaman, kalau kafe harus rapi dan wangi dan estetik, masa rumah Allah justru kita anggap biasa saja? Di zaman sekarang, anak muda sebenarnya peduli dengan kebersihan. Kamarnya harus rapi, meja kerjanya harus estetik, feed media sosial harus enak dilihat, betul apa betul? Tapi kadang ada satu tempat yang justru luput dari perhatian kita, yaitu masjid dan musola. Masih sering kita melihat sampah yang tertinggal, bekas makanan yang dibuang seenaknya, tempat duduk yang kurang terawat, atau sandal yang berserakan kemana-mana. Padahal dalam Islam, kebersihan bukan sekedar kebiasaan. Kebersihan adalah bagian daripada ajaran agama Islam. An-nadhafatu minal iman. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan bersihkanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, rukuk dan juga sujud. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan tempat ibadah adalah perintah dari Allah. Karena itu ketika ada komunitas atau kelompok masyarakat yang sangat memperhatikan kebersihan masjid, membersihkan lantai secara rutin, menjaga tempat wudhu atau merapikan sandal jamaahnya, sebenarnya itu bukan sesuatu ajaran yang salah. Namun terkadang justru muncul anggapan, kok terlalu ketat, kok terlalu berlebihan. Padahal kalau dipikir secara rasional, mereka hanya berusaha menjalankan nilai kesucian dan kebersihan yang diajarkan Islam. Tempat ibadah yang bersih membuat orang nyaman beribadah betul, lebih khusyuk, lebih sehat, dan lebih betah datang ke masjid daripada ke tempat yang lainnya. Masalahnya, di era media sosial seperti sekarang, kita sering menilai sesuatu hanya dari potongan video atau foto saja. Kita melihat perilakunya, tapi tidak memahami nilai yang ada di baliknya. Akibatnya, sesuatu yang sebenarnya baik justru dianggap aneh. Betul apa betul? Coba kita balik pertanyaannya. Kenapa kita mudah menganggap orang yang menjaga kebersihan itu berlebihan, tetapi kita justru terbiasa melihat masjid yang kotor? Bukankah Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari ibadah? Jadi pembahasannya bukan soal organisasi tertentu, bukan soal kelompok tertentu, tetapi soal bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad menghormati rumah Allah. Seperti itu teman-teman semuanya. Video ini untuk membandingkan organisasi satu dengan yang lainnya, organisasi Islam yang satu dengan yang lainnya. Tujuannya sederhana, mengajak kita kembali sebagai agent of change, generasi Z, mengambil nilai baik dari manapun nilai itu datang. Kalau ada kebiasaan baik tentang menjaga kebersihan masjid, maka ambillah pelajarannya, karena Islam mengajarkan kebersihan, Islam mengajarkan kedisiplinan, dan juga Islam mengajarkan yang namanya adab. Jangan sampai kita lebih peduli dengan kebersihan tempat nongkrong kita sendiri daripada kebersihan tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ingat satu kalimat ini, masjid yang bersih bukan tanda Islam keras, tapi tanda umat yang memahami adab dan juga kebersihan. Yuk mulai dari hal-hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, rapikan sandal setelah digunakan, jaga kebersihan tempat wudhu, dan ikut peduli terhadap kebersihan masjid di sekitar kita. Semoga Allah menjadikan kita generasi yang tidak hanya aktif di media sosial saja, tetapi juga aktif menjaga kehormatan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.